awalnya tuh. Mulai dari sumber sang pencipta. Bentar, nanti Sampai Yesus hadir ke dunia. Itu harus kita pahami. Nah, yang di bawah santai ya, yang di bawah nanti satu-satu kita bicara. Oke. Ya, silakan. Sekali lagi saya tanya bagus ya. Yesus pencipta atau ciptaan? Jawab. Saya ganti. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantam Kristen versus Kristen ya, sesama Kristen mereka baku hantam. Dan ini entah nih aliran apa lagi, Kristen apa lagi, dikatakan Ones pun tidak mau, Tritunggal tidak mau, entah apa ini. Baik, kamu sih demikian videonya. Ayatnya ini, Bang. Apakah Tritunggal ini mempercayai ayat ini? Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa ini akulah dia ini? Tuhan Yesus. Iya, akulah dia ini kan Tuhan Yesus. Ini dia ini siapa? Bapak kan? Tuhan Yesus. Iya, akulah dia ini, akulah Bapak ini kan? Bapak itu sendiri kan? Tuhan Yesus tuh saya. Iya, akulah dia ini loh. Siapa? Aduh. Iya, akulah dia itu. Nih, jawabannya nih, akulah dia ini siapa? Dalam Ulangan 32 ayat 39. Nah ini, Bang. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Elohim kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan corong pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi Siapa akulah dia ini adalah Elohim yang satu itu. Kalau Tritunggal kan tidak. Kalau Tritunggal tidak kan. Salah satu Elohim. Jadi Yesus itu salah satunya Elohim, Bapa itu salah satunya Elohim, Roh Kudus itu salah satunya Elohim, tetapi hakikatnya Elohim. Bukan. Gimana ceritanya sih? Satu-satunya. Bukan satunya. Banyak loh Tritunggal begitu, Bang. Makanya enggak lah. Satu-satunya lah, Sah. ya udah, sekarang saya tanya, Tuhan yang kamu sembah siapa? Tuhan Yesus. Nah, terus Bapak itu siapa? Tuhan Yesus. Ya sudah, kalau begitu sama kita. Gimana sih? Yesus, Sah. Bapak itu Yesus kan? Apa yang bisa misalkan enggak? Hah? Esa. Satu Esa. Berisik Bang Mat. Kenapa? Iya. Satu kan Esa. Enggak, berarti Yesus itu adalah Bapak kan? Iya, bisa dipanggil Bapak sih. Nah, ya udah, berarti kan sama kita, bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal itu, Bang, dia menolak Yesus ini adalah Bapa. Saya mau tanya, lu kok nggak suka banget sama mereka penganut Tritunggal sih? Kenapa? Biarkanlah mereka. Kok kamu nggak suka banget sama mereka penganut Tritunggal? Kenapa? Bukan nggak suka, cuma mereka ini kan menyerang saya terus. Kapan mereka ini kebanyakan menyerang saya. Dia bilang saya itu bidan, dia bilang itu saya sesat. Masa sih? Belum tahu dia yang Bang Mat. Ini ada saksinya nih, Bang Mat. Gimana Bang Mat? Bisa bersaksi dulu, Bang? Iya. Hah? Iya. Gimana? Bisa nggak bersaksi bahwa saya ini dihina sama oleh Tritunggal? Loh, kamu jangan bilang Tritunggalnya, oknum orangnya lah. Kok Tritunggalnya sih? Bapak ini Tritunggal ya?
Iya, Anda nggak Tritunggal. bisa. Tapi Anda dia nggak bisa. percaya Yesus itu Bapa. Dia percaya itu Yesus itu Bapa. Lu nggak boleh. Nggak Tapi boleh ngomong berarti bukan Tritunggal loh, Bang. dengan Karena doktrinnya loh. gini, Tritunggal itu tidak mengakui Yesus itu adalah Bapa. Itu. Siapa bilang? Siapa bilang? Belum tahu dia. Aduh. Bang, kamu ketemu, kamu coba ketemu sama ini. Mengakui Bang Tritunggal itu Iya, mengakui Yesus itu Tritunggal anak, tidak ada Bang. mengaku Yesus itu Gini aja, Bapa, Wes. cuma anak Siapa doang. orangnya? Siapa orangnya? Aku biar kenal sama dia. Oke, Yuli. Pak Yuli siapa? Bom. Oh, Bom. Iya, Pak Bom, Yuli, terus Agatha, Agatha. Edis TV, terus Edis. banyak lah Tritunggal. Siapa lagi tuh? RNB, RBN. Kayak aku boleh garis bawah ya. Mereka sama kayak lu lah. Mereka bikin Bapak ini Wanes Oh iya, Bang mungkin, Justin, Tasya. Bang Justin. Wanes Hah? paling Bapak ini Wanes sama dengan Tasya ini. saya anak Bukan, Tuhan. saya bukan Wanes. Saya tidak mau Iya. dibilang Wanes. Oh. Saya juga nggak mau. Saya juga nggak mau. Iya, jadi gini Bang. Jadi Tritunggal itu menolak Yesus ini adalah Bapa. Kalau saya ini mengaku Yesus itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ehad ya. Iya, jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, saya bisa jelasin kenapa dia disebut Bapa. Karena dia adalah sang sumber itu, belum menyatakan diri. Kenapa disebut anak? Karena dia sudah mengambil rupa sebagai hamba. Filipi 2 ayat 7 sampai 9. Kenapa dia disebut Roh Kudus? Karena dialah yang akan menyertai kita. Karena dia berkata dalam Matius berapa itu, ketahuilah sampai kepada akhir zaman aku menyertai kamu. Makanya dia disebut sebagai Immanuel. Tasya coba naikkan lagi Tritunggal lagi. Sama nggak dengan Bapak ini? Beda. Oke Bang, tunggu ya Bang Bawan ya. Ayo yang Tritunggal naik coba. Yang Yesus itu bukan Bapa. Ayo naik. Oh, bukan Pak. Pasti aku nggak pernah dengar Ih, itu. serius Bang. Masa Bang Bawan ini? Makanya Bang Bawan main-main lah Bang Bawan. Ini komal. Aduh. Gini loh. Aku doa ya. Kadang aku panggil dia Bapak. Bapak berkati anakmu. Gitu. Tuhan Yesus berkati aku. Kok bukan Bapak? Betul. Nah, kamu nggak tahu kan? Baru tahu kan? Enggak, iya sih. Enggak maksudnya. Belum. Enggak, yang aku tanyakan kapan lu dibilang sesat karena lu enggak sepaham dengan Tritunggal. Iya, makanya kamu dengar dulu pemahamannya Tritunggal ini secara langsung. Kita Terus tunggu Tritunggal dulu pun Tritunggal. Terus gini, Kita Tritunggal tunggu pun dulu enggak- ya. Ayo Tritunggal naik silakan. Saya mau membandingkan dengan Bang Wawan ini. Soalnya Bang Wawan ini bukan Tritunggal. Ya, lu nggak boleh ngomong gue Wanes Tritunggal. Aku anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Sang Pencipta, Dia Juru Selamat. Itu Nah aja gini sih. Bang, begini Bang. Bang Wawan, begini, orang Tritunggal mengaku Yesus itu di mulutnya Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika dipertanyakan Bapak ini siapa? Dia mengatakan Allah. Jadi bapaknya itu Allah, bukan Yesus. Nah kalau kamu kan beda kan? Bapak itu Yesus kan? Aku mau tanya, Yesus sama Allah beda nggak? Beda. Bedanya di mana? Beda. Kalau Allah Beda. itu kan dalam LAI itu tidak tidak seperti apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu kan nama. Iya, terus Nah, orang Israel tidak mengenal Allah. Elohim, Yahweh. Ya, nggak? Elohim atau Yahweh. Sama Sama aja. Sama aja. Ya sama, mana bedanya? Ya kalau menurut orang lain kan seperti Bang Mat ini kan berbeda, menganggap bahwa Allah ini adalah milik orang Islam saja. Ayo Tritunggal naik coba. Mana ya Tritunggal juga naik ya. Allah Oh, itu itu nggak milik juga. umat Betul, semesta kan? alam. Benar. Jadi gini, Sebenarnya orang umat Tritunggal semesta itu alam. Bang. Iya, jadi orang Tritunggal itu menolak bahwa Yesus itu adalah bukan Bapa. Nah ini topi bundar ini, coba naik topi bundar. Ini Tritunggal ini Bang. Coba naik topi bundar dulu, naik. Nih, jadi abang nih Bang Wan, kamu harus apa ya, banyak-banyak melihat orang Tritunggal itu sendiri gitu. Pemahamannya kayak gimana sih? Menurutmu benar nggak nih? Kita tanya ya, Bang Topi. Apa sayang? Salam Bang Topi. Sayang, Mat. Sayang, sudah sayang, Mat. Ya, Mat. Apa sih sayang-sayang lagi kamu?
Bang Topi. Apa? Bagus lah panggil sekalian. Nah, abang ini coba tanya, Tuhanmu siapa? Yesus. Oke, Bapak itu siapa? Di dalam anak. Tuh, bagaimana tuh Anak Bang tuh, Bang. Wawan? Anak tuh bang, gimana tuh bang? Di dalam Yesus kan? Di dalam Yesus kan? Di dalam Yesus ada Bapa. Bukan. Tuh Di bang. dalam Yesus lah. Tetapi tidak sepenuhnya Yesus itu Bapa. Tuh. Kan? Beda kan? Coba dulu, Bang Wawan. Saya bisa memahami. Nah, menurutmu benar nggak dia? Saya nggak pernah menyalahkan orang kalau dia punya pengalaman seperti itu. Baiklah, dia mengimani Yesus sebagai Tuhan kan? Itu aja saya. Tapi kan dia menolak. Bukan gitu bang, di maksudnya luar bang. ini Maksud Yesus. gitu bang, maksudnya kalau anda kan tadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri, bukan anak. Jadi bilang Bang Topi ini Yesus itu adalah bagian dari anak gitu loh bang. Saya nggak bilang bukan anak Yesus itu. Anda bilang tadi kan tas saya, bilang kan tadi tas saya. Kamu. Iya kata kamu kan bukan kata aku. Aku mengaku coba Yesus dulu. Tuhan. Dia anak Allah. Dia Allah yang Iya. mencipta langit dan bumi. Kan begitu kan? Iya, jadi dia itu punya ada dua Musim, gelar. Ustaz. Dia disebut Elohim, dia disebut anak Elohim, ya kan? Dia bukan hanya satu gelar saja anak Elohim, bukan. Tetapi dia adalah Bapa itu sendiri yang Yesus menyatakan banyak diri. gelarnya, Sa. Yesus itu banyak gelarnya. Konsepnya begini. Betul. Anak dan Bapa itu satu. Artinya jangan hanya Bapa saja. Gitu. Ya. Terus Bang, lanjut. Gimana? Ya coba kamu tanya lah sama Tritunggal biar kamu paham tentang itu Tritunggal itu. Jadi Kenapa bisa saya katakan sesat? Allah itu bukan Agama roh. One Piece ini Tritunggal. Allah bukan roh. Allah bukan roh lagi yang seperti hantu. Dia sudah berwujud. Nah ini Tritunggal akut juga ini Bang Wawan. Coba. Nikodemus coba. Ini akun Tritunggal akut nih yang sesat. Coba saya tanya, Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Saya tanya balik, Tuhanmu siapa? Iya, Tuhanmu siapa? Ya, Tuhanmu siapa dulu? Tuhanku dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keluar dari siapa? Kok keluar? Tuhan Yesus keluar dari siapa? Yesus itu keluar dari siapa? Tuh Bang Wawan, benar tidak Yesus keluar pernyataannya dari- Tritunggal ini? Masa Tuhan kok keluar? Yesus keluar dari Bentar dulu, masa Tuhan kok keluar? Ngapain Tuhan Kalau keluar dari manusia bilangnya siapa? kan Bapa, Yesus sama Roh Kudus kan sama dengan Bapa. Toh? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu dalam nama. Nah, Yesus. Oh, satu dalam nama dari mana? Jangan dibolak-balik. Ada dalilnya. Nanti saya kasih dalil, kamu diam. Nah, coba Justru gitu. kamu yang Gimana tuh, punya- Bang yang punya Wawan? itu. Gimana Apa? tuh? Coba Kamu kamu putar kamu balik. berdua tuh Kamu putar balik. konsili dulu nah. Kamu putar semua. Wanes kan begitu. Saya bukan Berdalih. manis. Berdalih. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Bapa maupun Anak sebenarnya, bukan Bapa seutuhnya. Aduh. Nah iya, sekarang begini, udah dibilang kan Yesus kan keluar dari siapa? Kamu bilang katanya Yesus itu Bapa, yang disalib itu Ya, memang Bapa. Bapa. Itu roh. Masa roh bisa disalib, bisa mengeluarkan darah? Kan bodoh itu, botol itu, pemahaman itu. Itu Tuh, pemahaman nanti. gimana tuh, Bang Wawan? Gimana tuh? Hadapi dulu, Bang. Gimana tuh? Kamu sih yang punya komal bagaimana sih Bang Tasya? Wawan, gimana tuh? Enggak, ini Bang Wawan ini tidak mempercayai Tritunggal. Jadi makanya bukan, saya bukan, membiarkan bukan dia. begitu, Coba. Sasha.
Kamu jangan Kalau dia bilang tidak seperti mau itu. percaya tunggal itu urusan dia, tapi saya sekarang bicara yang Iya. pada kamu yang punya Ya udah, kebenaran. coba kalian berdua, kalian berdua nih. Saya tanya. Saya kasih kalian berdiskusi coba. Malah dilempar ke orang lain. Tidak, ini Bang Wawan ini tidak memahami tentang Saya sudah Tritunggal itu, berdiskusi sama Bang. Tasya. Kenapa kok kasih ke orang lain? Tasya, berarti kamu penakut Tidak, loh. saya, aduh gimana sih? Coba dulu Bang Wawan, gimana? Coba hadapi dulu. Kamu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah keluar dari Bapa. Tuhan Yesus Yesus Tuhan. itu datang, bukan keluar. Cuma Tetapi ini dia sama yang aja. menyatakan diri. Menyatakan dari diri dari mana, dalilnya enggak? Kamu jangan berasumsi, asumsi liar itu. Asumsi liar kamu itu. Kok benar sih Kamu liar? framing itu namanya. Kamu berpolemik di komalmu Tunjukkan, sendiri. tunjukkan aja datanya Tasya. Nah iya, tunjukin data. Kalau ada data, iya. Tapi Nah, jangan di framing, jangan di narasi liar itu. iya, sebentar, sabar. Kenapa ini Tritunggal nggak bisa Coba tertib kamu buka, sekali? kamu buka di Yohanes 8 ayat 42. Buka tuh ada dalilnya tuh udah jelas. Ada Nih. Tritunggal di situ. Iya, baca Maleakhi 3 ayat 1. Ya, Di baca, situ ya, berbicara. baca. Ya, sesungguhnya ini ya, ini adalah nubuatan tentang dia datang ke dalam baitnya. Baitnya itu adalah tentang anak, yang disebut adalah tubuhnya itu yang disebut anak, yang di dalam nama Yesus. Jadi Bapa di dalam nama Yesus itu dia datang di dalam baitnya. Bukan dia keluar, masa Tuhan keluar? Ini aku bacain ya, nubuatannya ini. Lihat Ayo dong, aku baca dong. menyuruh utusanku Baca dulu, supaya Yohanes ia 8 mempersiapkan ayat jalan di 42-nya. hadapanku. Dengar dulu, ini Tritunggal kenapa sih nggak bisa diam? Maksudnya kamu mengalihkannya ke ayat yang lain, cuma kamu nggak mau terus terang bahwa mengakui bahwa Yohanes 8. Ini, aduh, gimana sih ini? Aduh. Makanya yuk baca dulu Yohanes Iya santai 8:42-nya. dulu, santai. Santai, sabar dulu. Nih, baca dulu. Sebentar dulu, sabar. Gimana sih ini orang ini? Bang Wawan, gimana itu Bang Wawan? Kamu udah percaya kan Tritunggal kayak gimana? Tasya, Iya. nggak apa-apa, abang turun aja nih, sudah teman-teman Kristen banyak naik ya. Tuh, Oh gimana iya, tuh? oke Bang. Masa ayat itu dibuang sih Tasya? Enggak gini. Ayat itu dibuang berarti. Enggak begini Bang Ya, Nikodemus. kalau misalnya memang Di kamu nggak bisa sini. mengakui Tritunggal, ya buang aja ayat itu. Udahlah Bang Hanco, gimana Bang Hanco ini? Bang Hanco nih, lawan aja lah. Saya, iya. Yang menyangkal Buang Bapa aja Tasya, dibuang. Dibuang ya satu Yohanes 1 atau Yohanes 3. Diam dulu Nikodemus, ibu ini lagi mau ngomong. yang menyangkal Bapa, Percuma. yang menyangkal Bapa maupun anak sesat. Emang dia ini Ada, nubuatan ada untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Yesus itu akan datang, nubuatan itu terjadi. Tetapi kamu harus ingat bahwa di dalam Yohanes 8 ini yang dikatakan itu adalah perkataan Yesus sendiri. Itu loh. Perkataan terus Yesus sendiri. Yesus berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, ini kata Yesus loh, bukan kata siapa-siapa. Kata Yesus lah, jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengenal aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dari Bapa. Ya artinya Bapa maupun Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang Ya, mengutus aku. berarti Yesus diperintah toh. Memang udah jelas. Ya, berarti Yesus kan diutus. Berarti atas utusan diperintah oleh Bapa. Jelasnya bahwa nubuatan-nubuatan itu merujuk kepada kedatangan Yesus. Tapi kamu menyangkal aku sebab Coba Bu TJ baca 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6, Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 15 ayat 26. Baca. ayo. Yohanes 8 Baca lagi Roma 9 ayat 5. Yohanes 8 ayat 6 berkata begini. Ya, baca. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Makanya saya tanya sama Tasya, Yesus itu Bapa apa Yesus itu anak Bapa? Yesus mana Baca. ada tertulis itu anak Bapa? Tidak ada satupun ayat tertulis anak Bapa. Baca dong. Anak Elohim doang yang ada. Ya, Elohim itu Di mana kan coba? Ehad dong. Ayatnya di mana anak Bapa? Itu baca dong Yohanes 8:42-nya. Oke, Yohanes saya 8:42. buka ya. Oh, Bentar, Yohanes 8. 42. Hmm. Jadi kalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jangan Sebab bilang aku Elohim, keluar Bang. dan datang dari Elohim. Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Mana di sini anak Bapa? Loh, Ya ada tertulis anak Bapa. balik, diputar balik ini. Aduh, diputar balik malah. Loh, gimana Di situ ini? ada kata Orang apa? tidak Yang ada baca tertulis anak Bapak kok kamu mau ini Dia klaim-klaim. keluar dari Bapa. Ya berarti dia kan anak Bapa dong. Kan kedudukannya begitu. Masa dibilang dia Bapa? Masa kamu Kacau patokannya juga Yohanes ini. 10 ayat 30? Kalau Yesus itu Asumsi adalah kamu Yohanes Bapakmu. Yohanes 10 ayat 30. Baca dong Yohanes 1 ayat 1. Di situ Bang kan Hanco, udah bagaimana jelas. ini Bang Hanco? Ada kucing saya lihat ini Tritunggal ini nggak bisa kondusif ini. Iya, bukan saya kondusif, kita Tritunggal kondusif kok. Tapi Di kalau mana kamu baca ayatnya? Nawawi, Coba anak Bapak, di mana anak Bapak? Sebab baca yang benar, jangan di framing Tasya, jangan di framing. Nggak ada tertulis itu anak Bapak. sebab Baca Tuhan yang benar. membenarkan. Salah. Yohanes tuh baca yang benar. Sebab Ini Tuhan kan membenarkan. tadi dalam 1 Korintus ya, 1 Coba Korintus buka tadi tuh Roma tuh. 9 ayat 5. Bentar, Rep. Pak Nikodemus, itu tadi kan 1 Korintus 8, kan? Dikatakan begini yang tadi ayat 6. Iya, Bu Tiji. Namun bagi kamu hanya ada satu Allah, Iya. ya, yaitu Bapa. Jadi Allah itu Bapa, jadi anak Allah, anak Bapa. Itu loh. Ya iya memang berarti Yesus kan anak Bapa toh. Nggak ada tertulis itu anak Bapak. Gimana sih? Aduh. Memang Elohim ini dipanggilnya Bapa, Buka dong Roma setuju. 9 ayat 5-nya. Tetapi bukan berbicara dia Roma tentang 9 anak ayat 5 Bapa. tuh. Ya dibuka. Gimana sih? Yang di sorga tuh ada kesaksian loh, ada memberikan kesaksian loh, ada Bapa, ada Firman, Udah, ada Roh ini Kudus. Bang Hanco, coba Bang Hanco, lawan Bang Hanco, lawan Bang Hanco. Ya. Bang Hanco, lawan Bang Hanco. Ya, Mana tadi anak ayatnya Bapak udah itu? jelas. Hanya ada satu Elohim atau satu Allah yaitu Bapa. Jadi yang satu itu siapa namanya? Nikodemus. Bapa. Jika Yesus bukanlah Bapa, konsekuensinya Yesus bukan Allah. Paham? Iya memang bukan Allah, tapi Oh Tuhan, berarti Yesus bukan Allah. jadi Yesus itu anak Allah. Elohim. Yesus itu sang firman yang keluar dari Allah. Kan Yohanes 8:42-nya itu. Yesus itu Sang firman. Allah sing Yesus itu anak Firman keluar dari Elohim. Allah. Nah, jelas-jelas di dalam Alkitab berkata anak Elohim. Duh, kamu lagi Elohim dengan satu Allah itu ada berapa itu? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Jadi berapa Allah itu? Yesus adalah Tuhan. Ada berapa? Yesus adalah Jadi Tuhan. kan Karena dia firman yang firman dia sang firman dia itu firman yang keluar dari Bapa, keluar dari Allah. Yesus Keluar adalah dari Tuhan. Allah, jadi bukan Allah lagi dia. Yesus adalah Allah. Yesus itu adalah sang firman
gitu kan. Karena di dalam diri Yesus ada dua inat. Bapa itu yang memberi, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Bapa. Bapa yang memberi hidup kekal itu siapa? Yesus. Makanya Yohanes 10:30-nya dikonklusikan, aku dan Bapa adalah satu. Sekalian Tapi kan di Yohanes 14 ayat 6 itu, Bang Anjo, akulah jalan kebenaran. Berarti Yesus mengatakan dia adalah jalan menuju kepada betul. Lihat ayat 7-nya. Tidak seorang pun yang datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapakku. Jadi gimana itu ceritanya? Yesus memberikan kita kepada Bapa, Bapa memberikan kita kepada Yesus. Jadi Bapa dan Yesus itu oknumnya sama. Ngerti nggak kalian ini? Jangan membeda-bedakan. Allah sudah memberi kuasa seutuhnya kepada anaknya. Ngerti nggak itu? Berarti bapaknya udah tidak berkuasa begitu? Aduh, serah terima jabatan. Memang susah. Memang susah. Sertijab dong, kayak ini aja, kayak pegawai aja sertijab. Ngerti nggak gitu, Ngerti nggak Yohanes 1 bersama-sama? Berarti ada dua itu. Ya kan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Suaraku bersama-sama dengan tubuhku. Apakah aku ada dua di situ? Ya sama-sama dong, kan mereka bersama-sama. Iya, suara saya yang kamu dengar ini bersama-sama dengan tubuh saya. Apakah saya dua pribadi? Bisa nggak suara tanpa tubuh? Macet. Bukan suara tanpa tubuh. Lah mereka bersama-sama kok, bagaimana sih? Ya udah, suara saya ini bersama-sama saya nih sekarang. Ya berarti ya suaranya Hanzo ya Hanzo, tubuhnya Hanzo ya Hanzo. Ya sudah selesai, pinter kamu Nikodemus. Perbedaannya adalah perbedaan karena dari suara dengan tubuh. Ya, selesai Nikodemus jadi JO. Ya. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Tambah lagi bidetnya lagi. Hanzo jangan nge-framing, Hanzo nggak bisa framing. Sekarang saya tanya, kalau misalnya suara dipisahkan sama tubuh bisa apa tidak? Nggak bisa. Nggak bisa, sama. Nggak bisa. Nah, berarti gini. Dengar dulu. Kalau Allah dipisahkan dengan firman, bisa nggak dia menciptakan? Loh, berarti bapakmu yang tidak berkuasa itu. Karena harus bergantung kepada firman. Kalau tidak ada firmannya, berarti dia tidak bisa menciptakan. Yohanes 1-nya, dibaca dulu Yohanes 1 ayat 1-nya sama Yohanes 1 jadi ayat 13 itu. Kan jadi gini. Manusia itu. Jadi begini. Nah, Bang Wawan, bagaimana Bang Wawan? Udah paham kan Tritunggal saya bilang sesat kan? Berarti memang itu udah tertulis kok, ada dalilnya. Berarti Allah tidak bisa jadi Tuhan karena tidak Tuhan selain Allah. Lah ini lagi kayak Islam juga ini orang. Jadi begini ya. Elohim itu kan roh. Intinya begini aja. Intinya ini teman-teman, coba salam Bunda Maria dulu, suruh orang satu-satu ya. Ini tapi bundar ini. Kenapa dia? Suruh salam Bunda Maria, bisa nggak dia? Silakan Bang. Bang Topi, silakan. Banyak salam Maria dengan keimanan. Iya, itu bukan Katolik. Kita Kristen. Bang Tore ini Kristen ya? Makanya saya Kristen ya. Dia. Oh, Kristen. Agama Jangan ini percayalah Kristen. kepada Tritunggal. Apa sebabnya? Tritunggal itu konsep yang merendahkan Tuhan Yesus. Suruh ini. Gini Pak ya, kalau Bapak bilang merendahkan Tuhan Yesus, malah Bapak yang merendahkan Bapak di surga. Di mana saya merendahkan Bapak Di surga, karena apa? Bapak itu adalah terang yang tak terhampiri. Tidak ada bisa menghampiri Bapak di surga. Dan Bapak jadi di surga ketika itu juga tidak bisa dicobai oleh siapapun karena dia tidak pernah mencobai siapapun. Jadi kalau kamu berkata Bapa, Yesus adalah Bapa,
kenapa bisa dicobai, dan kenapa bisa dihampiri? Sedangkan Ya kan dia mengambil rupa hamba, Filipi 2 ayat 7. Mana buktinya dia itu dicobai? Mana buktinya dia dicobai, Bu? Nggak ada, dia tidak berhasil dicobai. Kalau misalnya Tuhan Yesus ini mencobai mengubah batu-batu ini menjadi roti, itu berarti berhasil dicobai. Pahami di situ, Bu. Kamu tahu nggak Jangan kata kau anggap Tuhan dicobai? saya makanan roti. Dicobai itu artinya begini. Kau, jangan kau anggap Kita Tuhan masuk saya dalam makanan roti. Yesus itu dalam firman Tuhan berkata, Roh membawa dia untuk dicobai. Jangan kau anggap Tuhan saya makanan roti yang bisa engkau cobain. Mana Tuhan yang benar atau Allah yang benar? Mana yang benar? Jadi begini, kalau Tuhan Bapa itu tidak bisa dicobai dan tidak bisa mencobai siapapun, kenapa kalian merendahkan Bapa di surga gitu loh? Siapa yang merendahkan? Karena Yesus itu bisa dicobai, karena dia menang melalui pencobaan itu. Berarti Bapak dengan Yesus siapa lebih tinggi, Bu? Yesus bisa lah. itu adalah utusan, Yesus adalah anak Allah, anak Bapa di surga. Waduh. Anak Bapa, berarti bapaknya beranak. Berarti kataannya, Mas, anakku dalam Mazmur, anak. Nah, ini cocok nih dengan Pak Lugan. Silakan Pak Lugan. Aku memperanakan Lah, malah Ya, ngopi Pak Lugan. shalom, selamat malam, selamat pagi. Silakan. Ya, selamat malam, Bu. Saya ucapkan selamat malam sama Ibu nih. Saya Pak Lugat ya. Nah, Aduh, Pak, Bapak ini saya diturunkan dia nggak bisa ada pisah. karena gini, Bu, karena sementara kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa, Saya kan sementara bilang kamu sama juga Bapak, menyangkal. kita diskusi baik-baik kan. Saya bilang kita diskusi baik-baik, nggak usahlah saling kita menghargai ya, kita Nah, gini, Bu. Begini, Bu, nggak kalau usah saya, Bu, kita saling, Iya. kamu tidak sepaham dengan saya, kamu turun aja. Nggak Begini, seperti Bu. begitu namanya diskusi, Pak. Dengar, Bu. Kalau saya bertanya, jawabannya iya dan amin. Kalau saya bertanya, iya dan amin, itu aja jawabnya. Iya atau tidak. Gini. Wanes percaya hanya ada satu pencipta. Sekarang saya tanya, mana yang pencipta? Allah atau Tuhan? Allah itu ada Tuhan. Roma 10:12. Astaga. Elohim itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang semuanya Roma 10 ayat Pertanyaannya 12. salah. Dengar ya. Pertanyaannya salah itu. Aku kasih tahu dulu, Bang. Aku kasih tahu. Jadi Ya, mana yang pencipta? begini, Bang, Tuhan diam atau dulu, Allah? Bang. Diam dulu, Bang. sembah lagu. Gini ya. Kalau memang Allah atau Tuhan itu beda, berarti tiap ayat itu dikatakan ada Bapa, ada satu ayat yang kata Allah, berarti Iya, ada beda-beda, dua Bang, Tuhan jadinya. Berarti Allah bisa disebut anak, betul? ya. Tiap anak di ayat itu beda-beda ayatnya, mengatakan ada yang disebut anak, itu beda, Bang ya. Ya, Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan karena Allah telah memberikan seluruh kuasanya kepada anaknya untuk menjalankan seluruh tugas Allah di dunia ini ketika dia menjelma menjadi manusia. Ini sudah merendahkan Tuhan itu sendiri. Kalau Allah Tidak, memberikan. Kalau menurut pemahaman Bapak begitu, berarti Bapak salah. Berarti kalau Allah itu memberikan Yesus kuasa, itu seluruh anak, kuasa benar. itu kepada anak, Yesus mengatakan, akulah Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang mana yang memberikan kuasa kepada Yesus lagi? Satu Yohanes. Nggak, dia jawab aja. Kalau Allah yang memberikan kuasa kepada Yesus, Yesus juga mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Allah yang mana yang kasih kuasa sama Yesus? Oke, jadi yang mana sebutan aku adalah Enggak, aku jawab, atau jawab Abraham, aja, jangan kau tanya Abraham lagi, atau jawab Allah aja. Ishak? Ya, jawab aja. Apa? Allah Bapa. Loh, Allah Bapa. Begini, kalau begitu, bagaimana Bapak bisa menanggapi kalimat Allah menjelma menjadi manusia? Bisa jawab jelaskan? aja pertanyaan Nggak saya. ada menjelma. Udah jawab Allah Bapa. Jawab aja, Allah mana yang memberikan kuasa kepada Yesus
Allah Kalau Yesus Bapa, itu segala Tuhan, sesuatu dengar telah dulu. diberikan Ini kita oleh ini Bapakku. bicara yang baik ya, diskusi yang baik ya. Aku kan Bapak bertanya. Ya, ya, oke, oke, oke. Iya, kita berdiskusi dengar dengan ya, baik. Oke. bukan Silakan. diskusi sembahlah aku. Berdebat dengan baik. Oke. Ini ya, aku bertanya. Kalau konsepnya Bapak kan pertanyaan tadi itu karena bertanya, Yesus sudah jawab. Bapak katakan kan jawab. Ya kita kan saya kan jawab. Sembahlah aku. Allah Bapa. Ya, kalau Allah Bapa, Nah, ada di dalam firman Yesus berkata juga begini. mengatakan, ya kan? Kan aku sudah kasih ayatnya sama ibu ini di komal saya. Segala kuasa telah Yohanes. diberikan kepadaku. Mana itu? Itu kan konsepnya Yesus mengosongkan diri, padahal di dalam dia ada Bapa. Aduh, ini kamu orang ini tidak mau jujur ya. Berarti dia punya konsep lagi itu. Oke, saya mau Begini, tanya konsep Bapak. Allah Bapa. Konsep dia mengosongkan diri apa? Bapak mengakui Allah Bapa. Yesus adalah Bapa. Ya, ini Pak Lama. Ibu, aku Pak kasih Lama tahu ya Bu ya. mengakui Yesus adalah Bentar Bu, Bapa. bentar Bu, diam dulu. Jangan sampai saya tidak menghargai panggil ibu ya. Saya cukup menghargai ibu loh. Saya panggil ibu. Ya. Ayat mengatakan kamu telah melihat dia dan kamu telah mengenal dia. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan melihat dia. Yohanes 14 ayat 7. Bapa itu. Dia Matius 22 ayat 32. Gue heran. Ya, ini kata Bapa ya, yang di Yohanes 14 ayat 7. Matius 22 ayat 32. Yesus berkata, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Allah Bapa yang mana yang memberikan kuasa kepada Yesus? Jawab. Yesus kan konsepnya lagi mengosongkan diri. Enggak, paham jawab nggak sih? jawab aja. Allah Bapa yang mana? Aku sudah kasih 2 ayat loh. Allah Bapa. Ya, Allah Bapa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Yesus juga mengatakan dia Allah Bapa itu. Dengar ya Pak ya. Yesus juga mengatakan dia Bapa itu. Buat Bapak tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang saya percaya kepadaku, ia akan melakukan segala perkara-perkara. Kemudian ayat yang ke-13 berkata, Ya, aku ikuti apa Bapak. juga yang Ibu kamu ya, minta ibu kepada jangan Bapakku? sampai saya tidak menghargai ibu. Saya Loh, Bapak menghargai ini ibu. gimana sih cara diskusi? Dengar ya. Bapak suruh kita jawab. Ya, Kita kalau jawab, kamu Bapak mengatakan gini Bu, Gimana diam sih Mbak. Bapak ini nggak tahu Gini ya, diskusi? kalau ibu mengatakan Yesus bukan Bapa, enggak apa-apa. Tapi ada satu ayatnya yang untuk menekan ibu punya narasi semua. Ada satu ayatnya. Apa di sini yang mengatakan Yesus bukan Bapa? Angkut tangan. Siapa? Ayo siapa? Yesus itu adalah Tuhan. Siapa Ibu yang Tuhan itu Yesus itu dipanggilnya Bapa atau bukan? Bapa. Kami Yesus itu adalah Tuhan. Yes. bukan Bapa. Bapa di surga itu yang kita biasa sebutkan Bapa di surga di dalam nama Yesua, masih anaknya, dalam nama Yesus anaknya. Ya, Jadi Yesus Yesus bukan Bapa atau Bapa. bukan gitu intinya ya. Nama Yesus diberikan semasa dia menjalankan kerja Allah di dalam dunia. Diberikan Bapaknya kepada Yesus. Siapa nama Bapa itu? Nama Bapaknya dalam Yohanes 17. Bapa, ini kan gini kan Yesus berkata ini, Bapa, yang namamu yang kau berikan kepadaku. Nama siapa Bapa itu diberikan kepada Yesus? Nama Allah, sesuatu yang roh itu tidak bernama. Jadi kita menyebutnya dengan nama Bapa. Nih. Allah itu adalah Roh Kudus. Ke roh. Nih Bang, Nah, itu. Yesaya 64
ada perbedaan antara Bapa dan anak gitu loh. Jadi kamu harus Roma 3 ayat 29 coba dibaca dulu. ada. Roma 3 ayat 29 coba dibaca. Selalu Yesus katakan bahwa ada bapak-bapak yang di surga itu lebih berkuasa. Aku mengatakan segala sesuatu bukan dari diriku sendiri, tetapi Dia yang mengatakan kepadaku. Kemudian Apa aku sih? pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan Intinya tempat apa sih? bagi. Intinya apa? Aduh, ngomong begitu intinya nggak jelas. Iya, maksudnya ada, makanya saya bilang ada perbedaan antara Bapa dan anak. Ya intinya Yesus Bapa bukan. Itu aja simple. Intinya Bapak itu bukan anak, Bapak di surga itu bukan anak. Ya sudah jelas itu barang siapa yang melihat Yesus bukan melihat Bapa. Udah intinya gitu. Kacau juga. Kacau Bukannya memang. siapa yang melihat aku? Kata Dia Allah itu Bapa ya, Ibu ya, aku baca ya. Kata Allah itu Bapa ya. Nah, Bapak itu Tuhan. berada di dalam Iya. Dengar ya. roh. Kata Allah itu Bapa ya. Aku baca ya. Ini Rasul Paulus yang mengatakan ini. Roma 2 ayat 29. Ataukah ada Bapa hanya Bapa orang Israel saja, Yahudi saja? Ya kan? Bukankah ia juga adalah Bapa bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Bapa bangsa-bangsa lain. Kata Allah itu ku ganti Bapa. Bagaimana? Sekarang gini nama Bapak itu anak bukan? Sekarang gitu. beda bang. Itu Rasul Paulus itu kan udah diubah Itu berbeda. Perjanjian baru. Kalau perjanjian lama beda dia. Coba, Nama- itu gimana tadi itu? Bapak itu anak bukan? Sekarang balik lagi coba ke Wanes. Bukan, bagi kita bukan, bagi saya. Bapak itu Bapak kan bukan roh. Menyatakan diri, maka dia disebut sebagai anak. Esensinya yang berbeda, tetapi dia pribadi yang sama. Bapak Iya menyatakan Bapak itu anak bukan? Intinya gitu. Ya betul, sama aja satu. Aku dan Bapak adalah satu. Iya, kata saya benar, kata saya benar. Kali ini kata saya benar. Ayat 38 itu baca dari situ. Berarti gini, siapa yang tidak mengakui Yesus Bapa maupun anak itu bidat. ya maupun anak. Kami ini mengaku Bapa dengan anak. Dia datang ke Iya, dunia kami ini jadi mengaku anak. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang tidak mengaku? Tritunggal yang tidak mengaku anak Kudus itu. dulu. Dengar ya, Yang aku tidak kasih mengaku. tahu ya, aku kasih tahu ya, Tritunggal. Tritunggal. Aku kasih tahu dulu. Tritunggal ya, aku kasih tahu dulu. Yesus itu kan nama Ini ya, kemanusiaan, bukan nama keilahian. Iya, aku kasih tahu ya. Orang Yahudi bertanya kepada Yesus, ya kan? Kamu ini menyangkal anak sebenarnya. Apakah kamu Mesias, anak Allah? Kamu menyangkal, kamu menyalibkan Yesus. Mengatakan dia manusia sama dengan orang Yahudi. Ayo. Kalau yang Orang mengatakan Yahudi Yesus bertanya manusia, kepada Yesus, apakah kamu Mesias, anak Allah? Ya benar. Kalau yang Kamu mengatakan sendiri yang Yesus mengatakan, kata Yesus. Gini. Kamu menyangkal lagi. Kamu menyangkal lagi. Kamu menyalibkan dia. Kamu mengatakan dia Yesus manusia. Yang berisik sekali ini agama ini. Kalau yang mengatakan Yesus manusia, apa bedanya dengan kaum Israel? Coba kata Tuhan, nubuatannya di perjanjian lama, perjanjian baru dengan perjanjian lama. Kata Tuhannya yang menghujat Tuhan. Aku baca ya. Jangan hati-hati kamu orang. Kan manusia begini ya. Bentar ya. Jadi tepatnya Yesus itu anak Allah, tetapi barang siapa melihat anak, dia melihat Bapa, begitu. Iya, tapi Bapak itu di mana? Di dalam dia sendiri, dalam tubuhnya. Jadi salah Anda tuh. Kenapa kok salah? dirinya anak Bentar, Allah? aku baca dulu. Sang pencipta.
Kenapa dia tidak Bentar, tahu aku baca dirinya dulu ya. adalah Allah sendiri. Kamu lihat ya. Dengar Tuh, ya. baca Tritunggal. dulu awalnya tuh Lukas Diam dulu. 2 ayat Tritunggal, 8. Baca ayatnya Tritunggal dulu. tertiblah. Tidak, kamu Aku salah. baca dulu ayatnya. Masa Yesus sang Ya kan? pencipta Allah Aku baca sendiri dulu salah ayatnya. tuh. Tertib dulu, Bang. Astaga, Aku baca Tritunggal dulu ini. ayatnya. Aku baca dulu ayatnya. Ini ku kasih kepada Tritunggal yang mengatakan Yesus itu manusia ya. Dengar ya. Siapa sih mujat Tuhan Yesus itu di segala bangsa itu yang mengatakan itu manusia? Ini aku baca ayatnya. Roma 2 ayat 24. Ya. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Elohim dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Siapa yang mengatakan itu Yesus itu manusia? Oh, lihat orang-orang Islam yang menghujat Tuhan Yesus itu. Bro, ini mungkin keliru ya. Bro, gini bro. Gini ya. Dengar tidak, dengar. Di ayat ya di 12 Pencipta dengan juru selamat. Matius 12 ayat 20. Satu-satu, aduh. Itu manusia. Berisik. Tapi keilahiannya itu di dalam dirinya. Pertanyaan saya, Pantas saja dari trofi kamu. harusnya begini. Telah lahir bagimu Allah. Kemanusiaannya yaitu Yesus sendiri. Siapakah yang menebus? Dengar dulu, Masya Tuhan Yesus. Allah bukan Dengar dulu. tidak bisa disalibkan. Dengar dulu. Woi. Dengar dulu. Tritunggal ini nggak bisa tertib Kalau memang memang. itu Tuhan bukan manusia, dengar dulu. Aduh. Diam dulu, Bisa Bang nggak coba An. kondusif? Iya, silakan. Kalau memang kalian bilang itu, ya, yes, itu Tuhan bukan manusia. Siapa yang menebuskan dosa manusia? Tuhan. Tuhan. Nah, berarti Tuhan berdosa. Bro, dong. menebus dosa Tuhan manusia berdosa. itu kemanusiaannya Yesus yang mati di kayu Berarti Tuhan salib. berdosa. Kau anggap? Menebus Jadi, demi ketuntutan dari Allah Bapa itu sendiri. Dengar dulu. Bukan Yesus yang menderita kemanusiaannya. Coba kalian bikin pola pikir kalian coba. Bro, Anda jangan salah masuk. Waduh kamu. Dengar dulu. Aduh. Iya, tetapi di dalam dirinya ada keilahian Allah Bapa, yaitu Roh Allah. Makanya dia itu yang disebut Sang Juru Selamat. Begitu, Yesus bukan Sang Pencipta. Salah kalian itu. Ini. Tetapi Yesus Dengar dulu, aduh, kita nih, yang sering disebut kita ini bikin. dengan bro. Satu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu yang disebut. Tritunggalnya aja sudah beda pemahamannya. Apalagi si bayangan. Bayangan ini dia sama dengan Islam. Tunggu dulu. Ini bayangan Ya. ini. Kita ini silakan. Bentar, aku baca ayatnya. Aku ngomongnya. Aku baca ayatnya. Silakan, di mana ayatnya? Kita bahas satu-satu datanya. Bentar, aku baca ya ayatnya. Ya kan? Silakan. Dengar dulu, biarkan dulu, pelan-pelan. Mana lu, Gan? Bentar, Mau sabar. Aku dakwah baca di ya. sini kau aja Aku baca imam- sebentar, imam aja sabar baru kau berdua. bayangan. Sebentar, sabar kau. Ini bagi yang penyangkal ini aku baca dulu. Ya Sabar. dulu, bulan lah. Kau aja udah sudah menyangkal nih, kamu baca. Tuhan Yesus.
Oh, silakan. Di mana Ini aku datanya? baca ya. Saya buka. 1 Korintus, baca, dengar dulu, dengar aku baca. 1 Korintus 2 ayat 8. Ya kan? Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu, Tritunggal tidak mengenal Tuhan yang mulia itu, mereka mengatakan dia manusia, sama dengan orang-orang Yahudi. Benar. Kemana pertanyaan saya? Kau lari kemana? Coba ambil data yang fleksibel gitu. Benar itu, benar. Coba. Ibrani 2 ayat 8, kau baca. Pada prinsipnya begini, yang disalib bukan ayat Allah 8. bro, tetapi kemanusiaan Yesus. Iya, dengan Jadi biarkan aja. dikatakan manusia Yesus, Firman Allah. tidak ada Biarkan aja, kita kemanusiaan Yesus. Kemanusiaannya. Satu Korintus 2 ayat 8. Jadi gini, bro. Kalau saya tanya bro sama kamu bro. Yesus manusia bro. Saya bikin analogi nih ya. Kau ditulis manusia. Saya bikin analogi. Kenapa dibilang begitu? Dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan maka disalibkan karena ya dari tubuhnya dia tidak terlihat keilahiannya. Saya tanya sama kamu, ya kamu bisa lihat rohmu nggak? Gini bang. Gini bang, Saya tanya sama kamu bisa lihat rohmu nggak? Dengar lu nggak? Bisa. Lihat rohmu nggak? Di mana kau bisa lihat rohmu? Sejak kapan Yesus manusia? Jawab dulu. Di mana? Aduh. Manusia. Sudah saya tanya, kamu bisa lihat rohmu? Siapa Saya itu? tanya. Sejak kapan? Siapa yang bicara sejak kapan Yesus manusia? Nabi 28. Sejak Nabi kapan 28. Yesus manusia? Bro, itu tidak bisa dilihat bro. Sejak Yesus dia itu manusia, tetapi di dalam dirinya ada keilahian Allah Bapa. untuk melakukan pekerjaannya. Yang disalib itu bukan Tuhannya, bukan Kristen, anaknya, tetapi kau kemanusiaannya. Rupa manusia. Kalian Pertanyaan saya, sejak kapan Dia Yesus disebut manusia? anak mana bisa Allah bisa disalibkan? Jawab pertanyaan saya. Kalian Kapan Yesus manusia? Jawab yang pertanyaan saya. disalibkan itu kemanusiaannya Yesus. Jadi kau Demi tahu, tapi Jadi Anda kau ini manusia. Anak lo, anak. Jadi kau manusia. Anak lo apa? Inilah anakku tuh yang tunggal satu-satunya. Itu anak itu merajut anak. Ini orang ini. Enggak, saya tanya Aku baca lagi satu ayatnya untuk Tritunggal, ya kan? Aku baca lagi ayatnya untuk Tritunggal. Lantas aja. Jangan diam dulu. Disalibnya protein. Satu yang mau debat ini siapa sih? Yang mau debat? Padahal prinsip dan itu Kita baca aja, kita baca ayat. lagi nih kongkos. Ya kita baca ayat. Aduh dia. Kita baca ayat dulu. Atau nama Yang di atas Kita baca ini ayat yang dulu. berdebat ya. Yang di atas ini diskusi, yang mau diskusi siapa? Yang mau diskusi, yang lainnya diam. Bertanya, menjawab ya dipotong-potong. Iya, yang mau diskusi siapa? Diam dulu semua. Siapa saya? poin Nabi Diam dan dulu, Nabi diam. 28. Ya, saya. Pusing banget gua ini, aduh, lama-lama gua rongkar juga ini. Ini siapa yang mau diskusi? Kasih Nabi 28. Poin Nabi 28. dengan Nabi 28. Coba. Oke, Nabi 28 dengan siapa? Dengan Bayangan. poin Nabi. Bayangan. Hah? Poin Nabi. Oke. Dengan poin Kue Nabi itu ngurus saja itu. Oke, silakan. Oke. Saya pertanyaan saya, sejak kapan Tuhan Yesus jadi manusia? Jawab. Jak Israel melihat Yesus itu manusia. Mana dalilnya dia manusia? Jawab. Bukan kau yang ditanya. Itu Oke, yang saya di jawab. atas itu ditanya tuh. Yang di atas ini, Bang, yang diskusi, yang di bawahnya diam dulu. Yang menganggap Yesus manusia. Jadi Diam kau di bawah. Bayangan tuh yang ditanya. Ya, silakan. Bayangan jawab. Jadi kau nggak paham berarti ya firman itu ya. Cuma bisa membaca gitu ya.
manusia. Kau mau menyembah manusia? Sejak kapan? Kau mau menyembah Semenjak dia turun. Aduh. Nabi 28 gini. Jangan ngomong teruslah kamu lah. Saya diam aja. Diam dulu, kamu orang Siapa, ini bro? kok kepanasan ya? Allah bisa ditangkap oleh manusia ya? Kasih saya moderator. Bang, sabar dulu yang di atas ini yang diskusi, yang lainnya di bawah diam dulu. Astaga. Memang semua yang ada di memang sini Tritunggal memang ini tidak nggak pada bisa paham tertib Alkitab. sedikit apa? Memang semua Tertib lah. tidak ada yang paham tentang Alkitab. Dulu, sebentar. Kalau begitu Tritunggal duluan bicara. Silakan Tritunggal yang bicara duluan. Silakan. Saya. Jadi yang Siapa menganggap Yesus manusia itu saya. Yang menganggap Yesus itu manusia itu adalah kaum Israel. Sebab tertulis kisah para rasul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Kita ini bukan di kaum Israel, kita di Indonesia. Diam dulu kamu Lugan. Aduh. Diam dulu Bang Lugan, biarin dulu dia selesaikan narasinya. Diam. Tertib. Nih, jadi kalau yang menganggap Yesus manusia itu sama dengan orang ahli Taurat dan orang Farisi yang kaum Israel. Itu jatuhnya Yesus itu diciptakan. Bundar, tapi Bundar, saya angkat memang kamu itu. Menjadi Kalau Tuhan. Anda bilang bidat itu, Tapi Yesus yang manusia, Anda melihat yang Yesus bidat itu sembarang aja Anda semuanya nih. Allah atau Tuhan itu ya sama Penyalipan Yesus itu kemanusiaannya, bukan Allah Bapaknya, bukan keilahiannya, manusia. Kalau sekiranya kamu dunia kuasa, ini yang lu, aduh. Ya gini aja, kalau angkat Yang tema aja, tema apa mau kita angkat biar lurus pembicaraan. Angkat tema. Coba. Dari tadi kacau balau, coba. Iya, temanya apa? Ya. Temanya Yesus manusia atau bukan? Udah itu. Oke. Biar lurus ngomongnya, ngalur ngidul. Ya udah, temanya apa nih? Tuhan Yesus bukan manusia, itu temanya. Oke. Ayo, udah. Bro Nabi. Memang kalian susah bahasa Dari saya ya, sebagai itu, sebagai itu kan. Dengar dulu Bro Nabi. Siapa teman saya? Siapa teman saya bicara? Sekarang saya tanya, dengar dulu Bro Nabi. Kalau bukan Yesus sebagai manusia yang disalibkan itu, berarti dalam pemikiran kalian itu berarti yang disalib itu Allah Bapa itu sendiri ya? Tuhan Allah beda. Tuhan sama Allah beda. Allah itu roh. Naikkan si An itu host. Biar saya dengan si An. Ini si An ini merocos saja. Naikkan aja dia. Ini siapa? Ini yang di bawah nih. Si An yang di bawah ini. Nggak ada Andi siapa? Ada yang samping anu di ibu. Udah penuh di atas ini, udah penuh. Itu yang samping ibu. Di atas naikkan dia ke apa? Ke Komal Besar. Si An itu. Oke. Anak di samping saya. Oke, An. Apa mau sementara itu disaksikan oleh ribuan manusia. Yang di bawah jangan ngomong ya. Sama Bang Nabi aja. Oke, jadi maksudmu Yesus Tuhan atau manusia? Jawab. Jawablah. Yesus itu manusia, tetapi di dalam dirinya ada keilahian Allah Bapa. Oke, sebentar Allah Bapa. Tetapi yang disalib itu kemanusiaan Yesus. Berarti manusia super lah, manusia super. Begini, kita harus bisa tahu dari sejarah awalnya tuh, mulai dari sumber Sang Pencipta. Bentar, nanti Yesus hadir ke dunia itu harus kita pahami. Nah, yang di bawah santai ya, yang di bawah nanti satu-satu kita bicara. Oke, silakan. Sekali lagi saya tanya bagus ya. Yesus pencipta atau ciptaan? Jawab. Saya ganti pertanyaan saya. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Silakan jawab. Yesus itu bukan pencipta, bro. Hah? Yesus bukan pencipta. Hasil karya Roh Kudus. Udah parah ini, bos. Kalian harus paham itu. Yesus bukan sang pencipta. Masa Yesus bukan pencipta? Aduh, parah ini. Sang pencipta Yesus itu. Tahu firman itu apa sih firman itu? Allah itu siapa sih? Bangun-bangun dari tidurnya. Enggak. Firman itu apa? Perkataan siapa?
Dari siapa itu datangnya itu? Yang menjadi manusia. Aduh, kamu ini udah salah narasimu. ganti naiklah kau kakek Nabi naik dulu kakek Nabi. Saya aja saya. Turunkan si Anin. Bayangan naik, bayangan. Allah Bapa. Udah masuk angin Bayangan ini. hebat Itu nih. adalah hasil Hebat dari bayangan nih. Bapak sendiri yaitu Yesus Bayangan, naik bayangan. yang menjadi manusia. Tadi di atas tidak mau ngoceh-ngoceh, giliran di bawah Mamanya ngoceh-ngoceh siapa? gimana aja. Kalau dari hasil bapaknya, mamanya siapa? Saya tanya ya. Kan bapaknya asal sumber, mamanya siapa? Mamanya kan? Mamanya Bunda Maria. Tapi anak manusia, Astaga. Bunda Maria. Buang aja itu tasnya. Bapaknya itu Allah sendiri. Buang aja tasnya. Buang ke gua hero. Buang ke gua hero itu si Ani tuh. Aduh, kan dia lebih sesat. Dia membaru. Sama koin Nabi dulu. Karena masing-masing menafsirkan berbeda. Oke An, bisa kau tertib Begini. An, tertib kau An, tertib. Mute dia host. Begini Bro Nabi. Ya, mute dulu Bang Kau An. sudah bilang dia Mute dulu ciptaan dia. ya. Sudah selesai saya dengan kau. Kau udah bilang ciptaan dia. Kami dari tidur itu. Sudah. Nah sekarang silakan Mbak yang bertanya duluan atau saya silakan. Saya yang bertanya duluan. Kamu mengakui Yesus adalah Bapa? Iya. Oke. Ada ayatnya. Mana Yesus yang berkata bahwa aku adalah Bapa? Ya. Melihat aku, melihat Bapa. Yohanes 14 Tapi ayat. ada enggak perkataan Yesus yang berkata, akulah Bapa? Iya, aku melihat Bapa. Melihat hostnya, melihat Tasya. Ya udah, hostnya itu adalah Tasya. Oke. Itu perumpamaan kata-kata Yesus itu. Masih perumpamaan melihat. Diam dulu kamu. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya. Bagus hantam ya Kristen versus Kristen. Karena apa ya? Mereka ini lucu-lucu kalau sudah berdebat sama mereka itu. Waduh, perasaan macam betul aja ya, macam sebuah kebenaran apa yang disampaikan nih. Tapi kita yang umat Islam ini, kalau yang namanya umat Islam ini kan waras ya. Ya lucu jadinya, ini maksudnya gimana. Jadi mereka yang berdebat, umat Muslim yang pusing. Mereka yang baku hantam, umat Muslim yang kebingungan gitu kan. Ketawa-ketawa, apa lah yang sedang diperdebatkan, apa yang sedang diributkan gitu ya, bikin kita tertawa. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifudus Syani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.